Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Putri Afinia SPD. Nomor induk mahasiswa saya 82537114009. Saya berasal dari program studi kuliner, merupakan PPG guru tertentu tahap 5 tahun 2025. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Medan, akan melaksanakan video pembelajaran folding napkin di SMK Swadaya Temanggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Nyampe ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke teman-teman, nanti sebelum kita memulai pembelajaran, silakan salah satu anak untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin? Rizky. Ayo Rizky, silakan memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Bersiaplah doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, kita sudah berdoa. Mari kita cek dulu kebersihannya. Nanti ketika sudah bersih tempatnya, kita bisa lebih nyaman untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yuk, silakan ditengok kanan kirinya. Kemudian laci mejanya masih menyimpan sampah atau tidak? Sudah bersih semua ya? Kalau sudah, menyiapkan sesi dulu sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama adalah Diana Seni hadir. Oke. Kemudian Naisa Rafirani. Oke. Eksi Alia. Nah, Windarianti. Masiwa Aprilia. Siva Felicia. Devi Husnul. Oke. Andini Renata. Meka Adia. Oke. Mahira Fatimah Zahra. Widya Syawa. Oke. Sheila Erlita. Mana Sheila Erlita? Oh iya, di belakang. Saskia Atta. Oke. Rizky Nurhalif. Oke. Akmal Java. Oke. Rida Iqbal. Ya. Muhammad Alfa. Kemudian Muhammad Hanif. Yoga Mahendra. Yang terakhir ada Keisha Nahya. Oke. Semuanya sudah lengkap. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Fungsinya untuk apa? Untuk menumbuhkan cinta tanah air. Ya teman-teman, dunia persilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu apa yang sudah ditentukan? Garuda Pancasila. Bunyi hitung sampai 3, nanti bareng-bareng yang keras yang semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
biar semakin mantap dan semakin maksimal nanti ketika melaksanakan praktek. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini Bunya sampaikan nanti setelah mempelajari materi folding napkin ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan peran napkin dalam pelayanan terima atau pelayanan makanan dan minuman. Itu ya Bu. Kemudian yang kedua, itu nanti teman-teman diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin berkesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Napkin itu termasuk lingkungan toh? Yang ketiga, mampu mempraktikkan teknik lipatan napkin. Ini yang wajib teman-teman harus bisa. Dari jurusan kuliner memang wajib bisa untuk melakukan lipatan napkin. Gitu. Kemudian menghasilkan lipatan napkin yang estetis dan sesuai standar. Standarnya itu seperti apa toh? Kalau lipatan napkin yang mau diterapkan nanti ketika pelayanan terima. Yang terakhir, nanti mampu merefleksikan pengalaman belajar, kesadaran profesional dalam melakukan praktik. Kita masuk ke materi ya. Sebelum kita masuk ke materi, ini pengen tanya. Teman-teman kan tadi sudah menjawab, sudah pernah melihat lipatan napkin gitu loh. Teman-teman melihat di mana? Teman-teman bisa menjumpai lipatan napkin ini ada di mana kan? Ada di mana? Ada di hotel. Di salah satu jauhan mana? Ya. Kemudian ada di mana lagi? Restoran gitu ya. Ketika teman-teman melihat lipatan napkin, apa yang teman-teman rasakan? Kesan pertama yang teman-teman rasakan ketika melihat tatanan pada saat pelayanan makan dan minum ada napkinnya itu seperti apa? Seperti apa? Menarik, terus kelihatan lebih rapi, lebih bersih lagi, mewah gitu ya. Nanti teman-teman akan mempelajari semua itu. Gitu ya. Mari kita simak bersama-sama kaitan dengan materi lipatan napkin atau lipatan sedat makan. Apa yang dimaksud dengan lipatan sedat makan itu? Itu merupakan salah satu seni yang dilakukan atau diterapkan di linen atau napkin. Nah, di lipatan napkin itu nanti bisa dibentuk menjadi berbagai macam bentuk yang indah dan menarik. Kalau teman-teman lihat dan teman-teman amati di resto itu kan banyak sekali kan modelnya dan jenis lipatannya. Nanti teman-teman akan membuat lipatannya. Bagaimana dengan karakteristik lipatan napkin yang baik? Yang pertama, teman-teman jangan catat, ini nanti wajib diterapkan. Yang pertama itu harus rapi dan simetris. Tahu simetris? Sama semua gitu. Semua sisi itu berada di titik yang sama. Yang kedua, ada konsisten dengan tema. Misalnya, tema itu kan banyak sekali toh. Ada yang tergantung di warna atau ada yang berdasarkan warna. Misalnya temanya merah semua, kita pakai napkin warna merah. Kemudian temanya gold semua atau emas, kita pakai napkin yang berwarna emas atau yang berwarna cerah, keren gitu misalnya. Kemudian dari segi fungsionalnya, yang pertama lipatan napkin itu wajib mudah untuk digunakan. Jadi tidak perlu yang sulit-sulit. Nanti ketika kamu membuka itu malah nggak bisa kebuka napkinnya, jadi kan ribet. Jadi wajib mudah digunakan. Yang berikutnya adalah ukuran yang tepat. Nah nanti teman-teman bisa menentukan ukuran yang tepat itu
dalam keadaan bersih dan tanpa noda. Ketika napkin itu ada nodanya, gimana perasaan teman-teman pas mau pakai gitu, pas mau menggunakan napkin itu risih ya, yang pertama risih, terus ini kotor gitu ya kesannya ya, jijik gitu ya. Jadi memang karakteristik napkin itu harus bersih dan segar. Jadi kalau sudah bersih otomatis mampu menciptakan kesan yang segar itu tadi. Kemudian yang berikutnya ada stabil, bentuk lipatan yang tidak berubah. Nah, biasanya stabil ini diterapkan untuk semua meja yang nantinya akan digunakan pada saat pelayanan makanan. Misalnya jenis lipatan napkin itu kan banyak banget, ada yang namanya candle. Jadi satu ruang itu candle semua. Jadi tidak ada yang standing fan, tidak ada yang bishop head, itu candle semua. Begitu. Itu adalah karakteristik dari lipatan napkin yang baik, itu harus seperti itu. Kira-kira teman-teman bisa tidak nanti menciptakan lipatan napkin yang baik? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Semangat ya. Nah, oke, yang berikutnya mari kita belajar prinsip tentang hijin dari lipatan napkin itu. Kenapa kok napkin itu wajib hijin? Kenapa kok lipatan napkin itu wajib bersih? Karena itu tadi, ketika napkin itu tidak bersih, otomatis akan menciptakan kesan yang jorok, kotor, tidak segar, tidak fresh. Bahkan mungkin bisa menciptakan kesan kalau napkin itu sudah dipakai orang lain. Jadi teman-teman wajib ketika nanti mau melakukan lipatan napkin, teman-teman wajib mengecek kebersihan napkin. Gitu ya. Oke, mari kita belajar prinsip tentang hijin pada penggunaan napkin. Yang pertama, napkin yang digunakan harus bersih, disetrika rapi dan bebas noda dan bau. Karena apa? Kalau dia ada bau, nanti bisa mengkontaminasi bau dari udara itu sendiri, bikin enak, bikin mual. Jadi konsumen yang mau pakai itu jadi nggak ada nafsu makan. Kemudian yang berikutnya, simpan napkin di tempat yang tertutup jelas, kemudian tidak lembab dan harus kering. Yang berikutnya, hindari menyentuh bagian dalam lipatan. Jadi ketika napkin itu selesai dilipat, jangan disentuh bagian dalamnya. Karena itu nanti akan digunakan oleh konsumen. Yang berikutnya, menggunakan sarung tangan dan wajib kondisi tangannya itu ketika melipat napkin bersih. Jadi tidak ada yang mengkontaminasi napkin tersebut. Seperti biasa ketika kita mau proses pengolahan kan wajib cuci tangan nih. Kita mau menyiapkan napkin juga sama, wajib melakukan cuci tangan sehingga tangannya bersih, tidak ada kontaminasi. Kemudian mengganti napkin ketika tamu itu berganti. Misalnya Rizky datang pertama sudah pakai napkin itu di meja yang sama, terus nanti tamunya ganti Mbak Nadira, napkinnya juga wajib ganti. Jadi nggak ada yang namanya memakai napkin bekas. Begitu ya. Setiap kali ada tamu yang datang baru, napkinnya wajib baru. Itu prinsip hijin pada penggunaan napkin. Yang berikutnya, menggunakan bahan seperti katun, linen atau polyester. Kenapa kok wajib menggunakan katun, linen atau polyester? Kira-kira kenapa?
halus. Biar apa? Tidak melukai pori-pori atau kulit dari tamu tersebut. Karena kan kita nggak tahu kalau tamu itu kulitnya sensitif atau tidak, kemudian mudah luka atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas untuk prinsip biji dari napkin wajib menggunakan bahan dari polyester dan apa namanya, katun atau lin. Nah, yang berikutnya ini ada beberapa jenis-jenis dari lipatan napkin. Yang pertama ada standing. Standing itu jenisnya apa? Ketika diletakkan dia berdiri. Sudah pernah melihat? Banyak sekali modelnya ya. Kemudian ingot glaze. Lipatan napkin yang diletakkan di dalam gelas. Nanti teman-teman juga akan praktek. Kemudian yang berikutnya ada on the plate. Lipatan napkin yang diletakkan di atas piring atau ketika dia diletakkan dia berdiri atau tidur, vertikal atau horizontal. Horizontal. Vertikal atau horizontal? Horizontal. Nah, itu beberapa jenis-jenis dari lipatan napkin. Nah, bentuk lipatan napkin itu ada 3. Yang pertama itu lipatan dasar yang berasal dari persegi panjang. Yang berikutnya ada lipatan dasar dari bentuk persegi. Dan yang terakhir ada lipatan dasar dari bentuk segitiga. Nah, sebelum kita praktik, kita saksikan dulu videonya seperti apa bentuk-bentuk dari berbagai macam lipatan napkin. Oke, siap ya? Mari kita lihat dulu videonya. Yang
Oke, dari video itu sudah jelas atau belum? Biar lebih mantap lagi kita lihat satu kali lagi ya. Nanti ketika teman-teman praktek itu sudah paham gitu. Oke, silakan teman-teman bisa diperhatikan lagi. Yang belakang kelihatan semua ya. Karena nanti teman-teman wajib pakai semua biar bisa semua. yang dikategorikan dapat berarti dia yang bisa menyentuh bolpen yang teman-teman tadi letakkan di tengah semua. Teknisnya dengarkan ya, ketika bunyinya bilang sampai
sebelum membagi LKPD, silakan teman-teman membentuk kelompok dulu. Ya, kelompoknya itu berisi 5 anak atau 5 siswa satu kelompoknya. Ini ada 5 kelompok besar berarti ya. Silakan boleh langsung berkumpul dengan kelompoknya yang tadi sudah dibentuk. Gimana ini yang mana? Nah, mau gimana? Ayo. Oke. Sekarang kita mengerjakan LKPD, namanya lembar kerja peserta didik. Nanti teman-teman di dalam LKPD itu ada beberapa petunjuk untuk mengerjakan. Nanti ketika teman-teman tidak paham, bisa tanya langsung ke gurunya. Nanti gurunya juga akan cek satu-satu. Jadi tujuan dari LKPD ini nanti teman-teman wajib melakukan praktek semua, wajib melakukan pelipatan napkin semua. Nanti gurunya menyediakan satu kelompok ada 10 napkin. Jadi kalau ada 5 anak, berarti satu anak berapa napkin? 2. Wajib bisa melipat 2 jenis lipatan. Nanti ketika sudah selesai, kita presentasi. Kita sepakati dulu. Dunia masih tawaran untuk latihannya mau berapa menit? 10 menit, 5 menit jadi ya. Berapa menit? 5. Mau 5 atau 10? Oke, 5 latihan. Yang berikutnya, prakteknya mau berapa menit? 10 menit. Oke, presentasinya mau berapa menit? 5 menit ya. Nanti teknisnya ketika sudah selesai, sudah latihan, kemudian sudah praktek, wajib melakukan presentasi hasil lipatannya ada di depan. Lipatan yang kalian lipat itu wajib diletakkan di meja panjang ini, dipresentasikan ke depan teman-teman semuanya. Oke, siap? Sekarang dia membuat LKPD-nya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa langsung tanya ke gurunya ya. Silakan nanti diisi sesuai dengan prosedurnya. Ini gurunya berikan juga untuk lembar jawabnya. Jadi teman-teman semuanya hasil dari yang didiskusikan wajib dituliskan di dalam lembar jawab yang sudah gurunya berikan. Ini satu kelompok. Enggak terlalu sempit, enggak mau ditambah mejanya. Ya, oke. Ada yang belum pembagian LKPD? Sudah semua ya? Ayo sekarang silakan teman-teman diskusikan dengan teman kelompoknya. Yuk, silakan didiskusikan. Yuk, silakan.
yang melipat. Ini di sini ada langkahnya. Ada yang mau mencoba? Boleh maju ke depan sini. Di sebelahnya Mas Rizky ini bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Mau coba? Ya, itu sudah benar. Coba kita lihat hasil akhir dari berarti seperti ini. Sudah pernah melihat lipatan yang seperti ini? Pernah. Kira-kira ada yang mau bikin ini tidak? Ini ada langkah-langkahnya, jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya. Kayak gini. Mana? Ah ya, betul. Maaf, betul. Ini sudah dapat berapa lipatan? Kelompok 5 sudah dapat berapa lipatan? Oh iya, ini 4 kelompok ya. 4 kelompok ini 5 kelompok. Ini apa lipatan sampai ini? Apa namanya? Kalau begini pada harus tahu namanya ya. Ya, nanti ketika presentasi wajib menyebutkan namanya apa, kemudian itu termasuk yang standing atau yang tidak. Silakan nanti teman-teman wajib cari tahu. Yuk 15 menit lagi. Habis ini kita presentasi. Jadi silakan disiapkan teman-teman gimana? Presentasinya coba lihat ya di KPD apa yang perlu dipresentasikan. Yang pertama 10 lipatan napkin. Nanti 10 lipatan napkin itu teman-teman letakkan di atas meja semuanya. Terus nanti deskripsikan teknik lipatannya. Tadi Buya sudah menyebutkan ada yang dari dasar lipatan persegi, dasar lipatan segitiga, ada yang dasar lipatan persegi panjang. Nanti teman-teman terus yang berikutnya bagaimana cara melipat. Jadi di depan nanti melipat lagi. Oke? Nah, yuk dicari tahu. Dicari tahu. Jadi teman-teman ketika nanti presentasi wajib tahu namanya. Terus lipatan yang teman-teman buat itu hasilnya dari lipatan dasar apa? Segitiga kah? Persegi kah? Atau persegi panjang? Nah, itu teman-teman wajib dipresentasikan. Kemudian yang berikutnya nanti setelah dasar lipatannya itu fungsinya diletakkan di mana? Di atas piring atau di gelas atau di meja yang standing aja. Biasanya rata-rata kalau lipatan napkin yang ditaruh di piring itu ya
audiens itu tahu prosesnya membuat lipatan, misalnya bis, socket, atau candle, atau ladybird. Teman-teman semuanya nanti wajib melipat. Ini harusnya dibuka. Iya. Banana kan? Oh ya, wajib tahu namanya. Ini apa sih namanya? Oh, ini jenis bunga. Sambil cari referensi di halaman Mbak. Ini yang berkron itu yang seperti ini. Berkron seperti ini. Ini yang standing fan. Sudah ketemu namanya apa? Sudah. Yuk, sebelum lanjut lagi, silakan disiapkan hasil diskusinya yang mau dipresentasikan. Jangan lupa nanti pada saat presentasi sampaikan juga hasil diskusi yang poin A, lipatan napkin apa yang cocok untuk jamuan makan. Itu menurut dari hasil diskusinya teman-teman sendiri ya. Ini kelompok 3 sudah siap diskusi? Sudah siap presentasi? Nanti di depan melipat ulang ya. Ya. Nanti disiapkan apa yang mau dibuat, diingat-ingat namanya, itu dari dasar lipatan apa. Dari kelompok 3 itu memilih lipatan nantinya apa yang cocok digunakan pada saat jamuan makan. Terus jangan lupa berikan alasannya. Kenapa kok misalnya kelompok 3 memilih yang candle, alasannya itu apa? Misalnya lebih elegan, lebih apa? Begitu ya. Kalau ada yang mau ambil goblet atau gelas, boleh silakan ambil. Sudah dapat berapa kelompok? 9 lipatan. 10 sampai 11. Ambil aja gobletnya. Tadi yang kelompok 2 butuh goblet katanya. Bisa diambil. Ingat goblet. Ini yang Indodes. Ambil aja Pak. Alhamdulillah. Gimana?
Jangan lupa ya, ketika melipat berarti teman-teman wajib tahu nama lipatannya apa. Yuk, dele-dele, namanya diingat-ingat. Yang mana? Yang apa? Persegi panjang. Lipatan dasarnya itu persegi panjang. Kalau yang ini yang persegi ini, lipatan dasar persegi. Namanya apa? Kalau yang bikin terus itu apa? Lipatan dasarnya apa? Iya, tiga betul. Ya. Oh boleh, silakan. Ini kelompok berapa? 4? 3. Gimana? Menentukan? Ini siap presentasi pertama ya. Ready. Oke. Nanti kelompok siap? Jangan lupa hasil diskusinya. Yuk, diskusinya jangan lupa. 2 menit lagi. Silakan disiapkan. Setelah ini kita presentasi hasil lipatan napkinnya. Yang dimaksud tadi Feliciano ini. Yang mana?
yang persegi, segitiga, atau persegi panjang. Gitu ya. Terus termasuk jenis lipatan apa? Standing kah? Atau plate? Atau in the glass? Oke, sudah paham untuk kelompok 3? Sudah paham ya? Silakan untuk yang jadi audiens boleh memperhatikan sambil menyiapkan hasil diskusi. Oke, silakan. Teman-teman punya waktu 5 menit. Silakan, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bentuk-bentuk mapping. Yang pertama, lipatan yang kami ambil adalah lipatan yang rapi, elegan, dan sesuai standar. Yang pertama adalah contoh the candle yang berdasar dari lipatan segitiga. Boleh pakai mejanya yang tidak presentasi bisa dulu. Ini dia contohnya. Terima kasih. Oke, yang berikutnya. Ini sambil nilai hasil lipatannya ya. Ya. Jadi silakan lakukan yang maksimal. Oke, ayo next. Ini adalah lipatan heart yang lipatan dasarnya dari segitiga. Ini Ini adalah lipatan terus. Lipatan dasarnya adalah segitiga. Yang lain boleh sambil menyiapkan lipatannya.
Dasar lipatannya adalah persegi. Oke, berikutnya. Punyanya angkat bisa disiapkan dulu lipatannya. Ini adalah lipatan arrow, lipatan dasar persegi panjang. Oke. Ini adalah lipatan piramid, lipatan dasar dengan segitiga. Oke, selanjutnya. Ini adalah lipatan dari lipatan dasarnya persegi. Lipatan dasar persegi. Ya. Ya. Oke, lipatan yang kedua. Yang belum dilipat siapa? Ini adalah lipatan di soket, lipatan dasar persegi panjang. Next. Ya, angkat. Ini adalah lipatan dasar dari lipatan segitiga. Kata lain dari dasar lipatan segitiga.
Lipatan dasarnya sudah. Yang A apa yang itu? Kelompok kami memilih Dixohead karena memiliki bentuk yang elegan dan formal. 2. Memberikan kesan mewah dan rapi jika mudah diambil oleh tamu. Fungsinya sebagai hiasan meja, meningkatkan estetika dan penyajian, 3. Menunjukkan etika dan standar pelayanan. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung ke mejanya masing-masing. Kemudian berikutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ayo maju. Nanti teknisnya langsung nyambung ya lipatannya. Yuk masuk aja. Nanti di sesi ya. Yang presentasi tadi seperti itu yang ada di sebelah sana bagus. Nanti yang mau jadi tanam presentasi. Berarti semua presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil lipatan redaksi. Perkenalkan nama saya Nadira. Perkenalkan nama saya Najwa. Nama saya Eksi. Nama saya Lina. Nama saya Kadesia. Lipatan yang pertama yang saya buat yaitu The Candle. Lipatan biasanya yaitu segitiga. Lipatan yang kedua yaitu The Rose. Lipatan biasanya yaitu segitiga. Lalu lipatan yang ketiga adalah The Arrow. Dasar lipatan dasarnya adalah persegi panjang. Lalu lipatan yang keempat di shortcut, lipatan dasarnya adalah persegi panjang. Lipatan yang kelima adalah piramid. Lipatan dasarnya segitiga dan jenis lipatannya adalah standing. Yang keenam ada Birds of Paradise. Lipatan dasarnya persegi dan jenis lipatannya standing. Lipatan yang ketujuh namanya The Arrow. Lipatan dasar The Corn. Lipatan dasarnya segitiga dan yang ke-8 The Lotus. Lipatan dasarnya persegi.
panjang. Pipi gobel. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Iya, disampaikan aja. Yuk, gak apa-apa. Silakan disampaikan dulu. Tadi pilihannya apa gitu? Ditentukan. Nomor 1 yang kami patahnya permanen untuk jamuan makan. Lipatan bread dan pipi gobel. Alasannya karena memperindah tampilan, terkesan lebih rapi dan menambah selera makan. Yang B, apa fungsi dari makanan umum? Dan itu dua. Sekian presentasi dari kelompok 2. Belajar kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali ke tempatnya. Sekarang yang presentasi kelompok 4. Silakan lanjutkan kelompok 4. Jangan lupa hasil diskusinya di bawah ya. Iya. Sekarang bisa langsung dimulai. Dibuka dulu, kemudian nama 5 dipresentasikan. Dibuka dulu, oke? Presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan lipatan napkin. Yuk, bisa langsung mulai lagi. Kelompok terakhir yang sama. Lipatan yang pertama namanya fan. Jenis lipatan asalnya dari persegi panjang. Jenis lipatannya standing. Lipatan kedua ada piramid, jenis lipatan standing. Lipatan dasarnya segitiga. Lipatan yang ketiga ada bicandle, jenis lipatannya standing. Hasil lipatannya segitiga. Yang keempat ada lipatan yang bernama front. Jenis lipatannya standing, lipatan dasarnya segitiga. Yang kelima adalah the diamond, lipatan dasarnya adalah persegi. Oke, next. Yang keenam ada terus, lipatan dasarnya segitiga, jenis lipatannya standing. Yang ketujuh ada lotus, lipatan dasarnya persegi, jenis lipatan on the back.
Mungkin teman yang lain bisa dibantu. Lipatan di software itu tadi seperti apa? Dari kelompok lain ada yang mau bantu? Lipatan di software. Ya, silakan Mbak Nasri, Mbak. Nah, apa namanya? Lipatan dasarnya adalah persegi panjang. Kelompok 4 memilih lipatan makintron karena memberikan kesan elegan dan formal, menambah nilai estetika meja, cocok untuk semua tema dekorasi, mudah dibuat namun tetap indah, terkesan menyambut tamu, menunjukkan profesionalisme layanan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, penyaji terakhir dari kelompok 1. Silakan. Yang belakang benar tidak? Benar ya. Yang kelas dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lipatan mesin. Oke, silakan untuk yang lain. Yang boleh langsung presentasi. Punya depan, aman, depan. Untuk lipatan yang pertama diulangi. Lipatan ketiga bernama The Beautiful Paradise. Lipatan dasarnya dari persegi. Lipatan keempat yang pertama di software. Lipatan dasarnya adalah persegi panjang. Lipatan kelima ada lipatan terus. Lipatan dasarnya segitiga. Lipatannya tadi. Lipatan ketujuh ada diamond. Lipatan dasarnya adalah persegi. Dan
Pelipatan yang ke-9 yaitu 200. Pelipatan dasarnya adalah persegi. Dan untuk yang terakhir yaitu candle. Pelipatan dasarnya adalah segitiga. Dan untuk pelipatan yang cocok untuk yang makan adalah piramida. Kenapa alasannya? Berikan alasan. Karena menetapkan estetika masyarakat, menambah volume dan kerapian jadi menunjang kebersihan dan kenyamanan kita. Sekian dari ruang kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari lipatan napkin. Teman-teman tadi sudah mempraktikkan semuanya toh? Kira-kira kesulitan apa yang teman-teman hadapi pada saat melipat? Nah, lupa urutan melipat. Lupa namanya juga. Oke. Besok ketika mau melipat dipastikan dulu tekniknya apa, namanya apa, baru dilipat dulu ya. Kemudian kira-kira dari keempat kelompok tadi ada yang mau menanggapi satu sama lain, mungkin ada yang mau menanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang mau tanya? Semuanya sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ini tadi punya juga sudah sempat ambil penilaian dari kelompok yang sudah maju dan teman-teman yang sudah melakukan lipatan napkin. Hasil evaluasinya yang pertama tadi teman-teman masih banyak lupa, gitu. Masih tanya apa bu, gitu. Jadi teman-teman wajib ketika mau melakukan praktik lipatan napkin itu wajib tahu dulu namanya apa, baru teknik melipatnya. Yang kedua, masih bingung ini harus dilipat kemana ya, gitu. Aku tuh mau bikin lipatan apa toh, itu teman-teman masih banyak yang bingung. Jadi dipastikan dulu, gitu ya. Gitu. Tapi untuk hasil dari praktek yang sekarang lipatan napkin itu tidak ada yang buruk, semuanya maksimal semua. Ada yang jadi the number one dan ada yang menjadi top one-nya atau top-nya. Itu yang jadi runner up. Nanti kita kasih kelas ya. Kelompok berapa kira-kira? Kelompok 4. Kita kasih. Kemudian yang jadi the first-nya itu kelompok 2. Begitu
bagus, menciptakan kesan mewah itu. Ya, jadi kegiatan pembelajaran ini sudah maksimal semuanya, teman-teman sudah bisa. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang muktail. Jadi teman-teman akan mempelajari berbagai macam jenis minuman, terutama yang memiliki bahan dasar soda. Oke, dari kegiatan pembelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan sebelum dunia tutup? Tidak. Sudah semua ya? Ya. Sudah paham semua? Ya. Oke. Dunia cukupkan sekian. Nanti sebelum kita berdoa, jangan lupa dicek dulu apa yang perlu dibersihkan. Oke, yuk pada saat berdoa kita hadapnya ke sini semua, duduknya yang rapi, ke sini semua. Iya, oke. LKPD-nya sudah dikumpulkan? Sudah. Yuk, silakan. Yoga mau duduk di mana? Agak dekat dulu. Nah, yuk. Oke, sudah semua siap ya? Silakan Rizky untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Oke, terima kasih. Terima kasih juga semangatnya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar apa tadi? Muktail ya. Ini cukupkan sekian. Silakan nanti pulangnya hati-hati. Kemudian jangan lupa dicek barangnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini cukupkan sekian. Mohon maaf apabila selama tadi membimbing teman-teman semua punya ada salah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.